Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tahira Husnun, NIM 10564110979 dari kelas IP 4C. Di sini saya akan memaparkan maupun membahas sedikit mengenai seputar ASEAN. ASEAN atau yang biasa dikenal atau memiliki kepanjangan Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, lebih tepatnya di Bangkok, Thailand. Adapun 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. 5 orang wakil negara atau pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 tersebut adapun yang pertama yaitu Menteri Luar Negeri Filipina, Narcisco R. Ramos. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri Thailand, Tanat Koman. Yang keempat, Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, Tun Abdul Razak. Dan yang kelima yaitu Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN, untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Kemudian, pada perkembangannya, ada 5 negara yang selanjutnya menyusul untuk bergabung di kawasan Asia Tenggara, atau yang lebih sering kita sebut dengan ASEAN. Adapun kelima negara yang memutuskan untuk menyusul bergabung yaitu yang pertama Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari tahun 1984, yang kedua ada Vietnam pada tanggal 28 Juli tahun 1995, dan yang ketiga yaitu ada Laos dan Myanmar yang kebetulan bertepatan juga pada tanggal 23 Juli tahun 1997, dan yang terakhir yaitu ada Kamboja pada tanggal 30 April tahun 1999. Pembentukan ASEAN tentunya memiliki latar belakang yang cukup kuat. Yang pertama yaitu karena keinginan dari para pendirinya yaitu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai. Yang kedua aman, yang ketiga stabil dan sejahtera. Yang tentunya juga harus kita ketahui bahwa ASEAN memiliki semboyan yaitu satu visi, satu identitas, dan satu masyarakat. Tak lupa juga ASEAN memiliki struktur organisasi. Yang pertama yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau yang biasa kita sebut dengan KTT. Yang kedua Dewan Koordinasi ASEAN. Yang ketiga Dewan Masyarakat ASEAN. Yang keempat pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri. Yang kelima pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN. Yang keenam Sekretariat ASEAN. Yang ketujuh Komite Wakil Tetap ASEAN. Yang kedelapan Sekretariat Nasional. Yang kesembilan Komisi Antar Pemerintahan untuk HAM ASEAN. Adapun lokasi Sekretariat ASEAN yaitu sekarang berada di Jalan Sisingamaraja nomor 70A Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Indonesia. Tak lupa juga pembentukan masyarakat ASEAN yaitu dibentuk karena suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat.
Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan atau paparkan seputar penjelasan ataupun pembahasan mengenai ASEAN. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.